Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita coba belajar setting ya, instalasi dan konfigurasi remote server di Linux Debian 10 ya. Anda kalau ngerjakan pakai Debian 11 nggak apa-apa, yang terbaru memang 11 Bullseye, kode name-nya Bullseye gitu ya. Tapi kalau Anda pakai yang Debian 10 nggak apa-apa. Kalau lomba kemarin yang di SMKN 2 Bangkalan itu pakai Debian 10 ya. Tahun depan apakah tetap Debian 10? Nggak tahu ya. Tapi kalau bisa, kalau kita sebagai orang IT harus update, harus mengikuti ya. Berarti kalau misalkan sekarang zamannya Windows 11 ya, kalau bisa, kalau punya laptop speknya mumpuni Windows 11, minimal Windows 10 lah gitu ya. Windows 11 nya dicoba di VirtualBox gitu aja atau VMware gitu ya. Oke, kembali ke materi ini. Remote server ini adalah KD nomor 4 dari Maple ASJ ya. Nomor 4 gitu ya. Nanti kalau waktunya nutut ya saya lanjutkan yang file server yang Samba kalau nutut. Kalau enggak minimal inilah. Remote server itu kalau di jaringan yang terkenal menggunakan dua metode. Yang pertama adalah telnet, yang kedua adalah SSH. Telnet jarang digunakan soalnya nggak aman ya. Berarti kalau Anda nge-remote komputer menggunakan telnet bisa, cuman nggak aman. Nggak amannya soalnya datanya belum dienkripsi gitu ya. Belum dienkripsi, berarti bisa dihack, bisa dibaca. Bacanya yang paling gampang pakai tools namanya Wireshark yang gambarnya ikan hiu itu ya. Ikan hiu, siripnya ikan hiu itu ya. Oke. Tujuannya remote itu memperingan tugasnya admin. Ya, memperingan atau mempermudah atau membantu lah admin. Berarti Anda misalkan punya server ya, Linux server atau Windows server, Anda mau nge-remote, Anda mau mengendalikan ya, mau manajemen. Anda nggak usah datang ke lokasinya, Anda bisa dari manapun ya. Selama dua buah ini connect ya. Servernya connect internet, Anda connect internet gitu ya. Kalau dari manapun, ini namanya dari manapun. Nah, terus nge-remote itu nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai PC, pakai HP bisa ya. Pakai HP bisa ya. Nanti kalau tutut saya demokan lah. Bisa nggak Pak remote saya dimatikan dari Linux saya dimatikan dari HP jenengan? Bisa. Syaratnya yang pertama, Linuxnya harus diinstal dulu aplikasi remote, misalkan telnet atau SSH. Yang kedua, kita diizinkan, saya diizinkan. Siapa yang mengizinkan sampean? Kalau saya mengizinkan, saya bisa matikan, saya bisa ngapa-ngapain lah intinya gitu. Yang ketiga, harus dalam satu jaringan. Oke ya, saya ulangi lagi bahwa remote itu membantu kinerja dari NetAdmin, ya network administrator ya. Atau sysadmin, sistem administrator. Berarti kalau ASJ itu lebih ke arah sysadmin, sistem administrator. Anda ngelola sistemnya, bisa Windows Server maupun Linux Server ya. Oke. Telnet jarang digunakan soalnya nggak aman. Telnet menggunakan port 23, ingat-ingat ya. Telnet menggunakan port 23. Berarti kalau Anda misalkan nge-remote pakai aplikasi namanya Putih, ya, ingat kita nggak boleh fanatik ke satu aplikasi ya. Ini contoh aja, ini soalnya yang sering digunakan gitu aja. Satu sering digunakan, soalnya yang kedua gratis gitu ya. Anda pakai yang lain boleh ya. Berarti ketika ngerjakan tugas saya, Pak, saya pakai yang lain, Pak, monggo silakan nggak apa-apa ya. Yang lain itu misalkan pakai Excel. Anda kalau sering lihat lomba hacking, lomba ngehack, orang-orangnya itu jarang yang pakai Putih. Mereka lebih ke pakai Excel. Excel itu program buatannya orang Indonesia. Gambarnya seperti ini ya. Bentar. Ini wawasan buat sampean, Excel. Kayak keong, gambarnya kayak gitu, Excel. Kalau nggak salah loh ya. Mana gambarnya? Ikonnya. Nah, kayak gini loh. Ini yang buat orang Indonesia, webnya namanya ini, alamatnya ya. www.https ya. www.net.netsarang.com. Powerful. Ini juga gratis juga ya. Kalau di Play Store saya menggunakan Termux ya. Kalau di Play Store di HP saya ini sudah saya install Termius ya. Jadi kalau Anda lihat di Play Store, ini contoh. Tapi saya nggak demokan ya. Yang utama di Linuxnya dulu. Di Play Store ini, Anda kalau mau meremote komputernya orang lain, salah satu caranya bisa pakai ini Termius. Ini juga gratis ya. Ya. Ini Termius seperti ini ya. Gitu ya. Oke, lanjut ke sini lagi.
Sekarang saya demokan yang SSH aja ya. SSH. Pertama diinstal dulu ya. Berarti kalau misalkan Pak, Linux saya atau server saya pengen bisa di remote Pak, dari rumah misalkan gitu. Satu instalan dulu programnya. Seperti yang sering saya bilang bahwa Linux itu kan main komen Mas, main perintah ya. Kita harus sering-sering make perintah itu. Kalau nggak gitu nanti lupa. Kayak awal tadi loh Mas. Pak Ihya, kenapa kok Lencat-nya di setting adapter bridge yang ini? Ini, bentar ya, ini tak setting dulu sama seperti sampean. Oke, kenapa disetting seperti ini? Tujuannya supaya laptop saya, Linux saya bisa sampean akses, atau Linux sampean bisa saya akses itu. Kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan nggak bisa, gitu. Diizinkan maksudnya Anda kasih tahu ini Pak username-nya, ini password-nya, atau Anda buatkan akun. Kalau nggak Anda buatkan akun, kalau nggak Anda kasih tahu username password-nya nggak bisa. Makanya dua hal ini diburu sama hacker, username dan password. Jangan sampai dua makhluk ini jatuh ke tangan orang yang nggak berhak. Makanya di password, kalau Anda buat password di web-web misalkan kayak barusan kemarin saya buat di DKN, di BPJS itu, atau di web yang lain lah, nggak harus itulah. Password itu kan disarankan minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar huruf kecil gitulah. Yang aman lah passwordnya itu, yang mudah diingat juga ya. Jangan sampai passwordnya panjang tapi lupa gitu ya. Ini tujuannya, saya ulangi lagi ya, adapter terbit tujuannya Linux kita itu bisa diakses dari jaringan luar. Berarti nanti tujuan saya, Anda kalau ngerjakan, Pak saya udah selesai remote server, Linux sampai harus bisa saya kendalikan ya. Saya kasih contoh ya sebentar. Contoh ya, saya akan coba ngeping IP-nya Linux sana itu. Linux sana itu IP-nya ini 10 24 PC 24 soalnya titik 3. Pak Ihya kok bisa PC-nya kok pas? Saya duduk PC 13, IP-nya PC 13 di byte ketiganya. Saya setting di switch-nya ini, VLAN-nya saya setting. Berarti kalau Anda duduk di PC 24 mesti nanti IP-nya byte ketiga 24 mesti. Saya enter. Kalau seperti ini berarti perintah saya salah. Salahnya di sini, saya pakai slash kan depannya. Nah, ingat perintah itu, kalau salah ya salah, nggak peduli yang ngetik gurunya, nek salah ya salah. Maka Anda jangan punya pemikiran seperti ini. Wah, ini diketik Pak Ihya masih benar, enggak. Kalau saya ngetiknya salah ya salah. Enter. Kita lihat di sini IP saya 10.10.24.3 kan nggak bisa ya. Bentar, saya tutup dulu. Saya cek dulu sebentar. Kenapa nggak bisa? Oke, tadi gara-gara kabelnya ketarik, kesenggol lah. Nah ini kan replay kan ya. Kalau udah replay sekarang saya remote. Nanti nasibnya Linux Anda seperti ini nasibnya. Saya buka aplikasi putih, enter, saya masukkan IP-nya sana 10.10.24.3. Ini bisa IP, bisa hostname, bisa domain ya. Cuma kita belum belajar ke domain belum. Oke, kalau mau disimpan di sini bisa, misalkan PC 24 bisa. Open. Muncul seperti ini ya. Root, enter, passwordnya 1. Nah, ini buat latihan, nggak apa-apa. Terus sekarang saya mau restart, tinggal gini aja, init spasi 6. Ya restart itu. Oh, restart. Gitu. Berarti hati-hati kalau Anda punya server, jangan sampai dua makhluk ini, username password, akun sampean, kata sandi sampean, ketahuan orang. Kalau ketahuan orang ya nggak aman. Gitu. Oke ya, contoh ya. Oke. Kalau sudah, sekarang saya demokan cara settingnya, Mas. Saya demokan cara setting SSH atau remote server di Linux menggunakan protokol SSH. SSH itu secure shell ya. Oke. Ketika sudah buka ini terminalnya ini, ya ini saya dekatkan supaya mikrofonnya di sini. Ini kan user biasa ya, dolar ya. Nanti videonya dilihat lagi di rumah. Bismillah ya, moga-moga paham, nggih. Kalau sing angel dunia ini ya. Boleh kita sulit soalnya kita nggak ngerti. Yang ngerti juga gampang. Ya, sering saya kasih contoh, teman Anda pintar matematika, sampai pintar fisika. Bagi yang ngerti pintar fisika ya gampang, sama seneng fisika. Berhubung aku gak seneng fisika, cari aku fisika angel, padahal gak seneng. Berhubung saya seneng jaringan, bagi saya Linux atau jaringan gampang bagi saya, apalagi aku seneng.
Makanya ketika kemarin ada ponakan saya mau mlebu STM tak wara. Sama senengane opo? Kalau senengane iku Mas, elektro Mas. Oh, SMK jurusan elektro. Lu di Elin. Elektronika industri. Aku senengane bobot ya mesin. Next. Ini yang dolar biasa ya. Kalau Anda di dolar biasa Mas, ini Anda ngetik IP gini nggak mau. Ini biasanya arek salah di sini biasanya. Pak iya kok mboten purun nggih. Sama ketika nduk endi nggih terlinuk Pak. Enggak, masih nduk user biasa apa nduk root. Nah niku Pak kirangan. Iki user biasa. User biasa itu punya banyak batasan. Nggih, sepurane ya iki memang ilmu ini seperti ini Linux itu nggih. Siji nek Windows ku neriman, ponaah neriman Windows iku. Sing penting perintahnya bener gelem nek Windows. Nek Linux enggak, Linux itu kudu bener, kudu persis. Nek root nek user. Nah dok ini sampean Pak, saya mau nyeting IP Pak. Kan sini ya, beritanya kan gini Pak. Kan gini, wes bener beritanya bener. Cuma ngetiknya galang kuno. Galang Linux bukan galang Linux, galang user biasa. Ini user biasa, depannya kan ada dolarnya itu. Yang ini loh ya. Nah ini ya. Kalau Anda enter muncul makhluk seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Abang loh Mas. Iki nek arek gak paham, cek nyubi, cek pertama kali belajar. Kok gak padha karo video nih ya ini. Kok sih lho Pak Syawin kok enak tek ngene. Saya gak sampe pratekno sih. Iki user biasa. Nggih. Yes. Next. Nutupi tekan F2. Biasanya arek tekok lho, Pak tadi tekan apa? Tekan F2. Enggak ada yang dirahasiakan, saya tanya tak jawab. Ini bukan sulapan nih ya. Yes, next. Mlebu dhisik nang root. Kalau Anda sudah root sih. Ya tadi kan root gitu ya. Kalau saya belum root. Mlebu dhisik. Kalau dari sini, kalau dari GUI, graphical user interface, kalau ada gininya, ada GUI-nya, super user. Enter 1. Ini aja juga, ini konflik juga ini Mas. Ini konflik juga. Ada siswa yang Pak keyboardnya betul sakit Pak jadi loh. Bukan gak iso, memang gak ketok Pak. Password itu kalau di Linux gak kelihatan, ini bener gitu, enter, ini bener gitu. Nek kan gak paham, cek nyubi, cek cupu. Kalau password kok gak ketok, memang gak ketok. Nek Windows kan muncul bintang-bintang utawa titik-titik. Nek ini gak ketok memang, bukan keyboardnya rusak, bukan. Oke. Wis, nek mari ketik meneh. Settingannya seperti ini, tak rubah. Tak kering naik, tak pada negara sampean. DHCP F2Y. Mari. Terus Pak ya ojo lali. IP yang lama dihapus. Iki dibalan ini praktek. IP A FL ENP0 S3. Iya. Enter. Terus di restart. Apa nih di restart? Interface. Sing dia, sing sampe tadi mau sing opo? ENP0 S3 Pak iya, ya iku restarten. Cara ngerasanya ini perintahnya. Networking restart. Enter. Pastikan oke. Ada keterangan oke. Kita tunggu ya di sini sampai muncul oke. Kalau udah muncul oke, kita cek IP-nya. IP A, diklik dulu Pak ya. IP A show ENP0 S3. Soalnya yang kita setting ENP0 S3, enter. Ini muncul IP-nya Mas. 172.16.50.253. Kalau saya, soalnya saya nggak nyambung VLAN. Kalau saya nyambung VLAN, ya. Berarti di CRS yang bawah ini ada VLAN-nya, ambil dari router yang atas 951G. Yang D-Link ini, switch manageable D-Link ini nancep ke laptop saya gitu. Topologinya seperti itulah ya. Lah anak TKJ harus paham, harus bisa buat skema layout atau membuat topologi. Gak hanya bisa belinya ya, tuku alat. Kami udah desain ini nyambung ini, ikut nyambung ini, kecepatan sampai ini tak kayak ngeblokir ini gitu, harus paham. Soalnya sekolah jaringan 3 tahun, ya. Gitu. Nah, jurusan listrik gak paham jaringan maklum, listrik jurusan ini Pak. Sama sekolah jaringan minimal 2 tahun lah, kelas luru, kelas telu, belajar jaringan tok ya. 1 bulan sekali praktikum 4 teman.
Next. Kalau sudah, sekarang kita install SSH. Kan materi kita kan remote server. Diinstal apt install -y open SSH min server. Ini perintahnya, Mas. Sambil lihat di internet ya gini perintahnya. Ya, pertama diinstal dulu. Ingat pesan saya minggu-minggu yang kemarin, kalau mau ngerjakan tugas saya ada 4 langkah. Pertama diinstal. Saya enter ya, ini perintahnya ya, huruf kecil semua ya. apt spasi, ingat spasi install, L-nya 2, spasi -y, spasi open SSH min server. Enter. Ini udah diinstal ini ya. Ini udah diinstal, gak adil ya. Bekasnya yang dulu-dulu ini. Supaya adil tak hancurkan, tak remove, tak uninstall ya. Tak hapus ya. Cara ngapusnya gini, Mas. Kalau disampaikan belum ada kan. Kalau belum ada, ya diinstal. Berhubung saya sudah ada, berhubung saya nawaitunya jelaskan atau demokan kesampaian, dihapus mulai dari awal. Ya, diinget-inget ya. Saya hapus ini aplikasinya ya. apt remove min purge. Ini di buku apa lagi, Mas? Di buku ada, di e-booknya itu, Mas, ada. Ya. -y open SSH min server. Aslinya gak usah ditulis aslinya sih. Ya gak apa-apa, semen tulis gak apa-apa. Ya tak hapus ya ini ya, perhatikan tak hapus. Saya demokan dulu, soalnya langsung praktek. Gue bingung iki apa carane gitu, Pak. Iya. Enter. Oke, ini dihapus. Nanti video saya dilihat lagi. Hapus ya harus bersih ya, harus lancar. Sampai nek mau nggak hapus apapun haruslah bersih. Kalau nggak bersih, kalau nggak lancar, hasilnya nggak sesuai nanti. Oke, kalau sudah sekarang langkah yang kedua nggak hapus ada 3 langkah. Yang pertama kan ini ya, ingat-ingat ya. Nanti videonya dilihat lagi. Yang kedua ini perintahnya, apt auto remove -y. Enter. Kita tunggu aja. Komputer itu apa kata kita? Kita yang memperintahkan, hapus. Gitu. Yang ketiga ini, Mas. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama ini, ya. Yang kedua ini. Ini ya, Ini ya, yang kedua ya. Yang ketiga ini, apt auto clean -y. Ya, bismillah, moga-moga paham ya. Enter. Ingat ya, tugas ASD itu paling banyak 10 tugasnya ya. 10. Terakhir webmail ya. Kemarin teman Anda yang sering kesini Hasnia sama teman cowoknya saya nggak hafal ya. Aku wajah kuning lah rebuan. Sering kesini, sering. Gitu. Apa katanya baru kesini Pak? Ya enggak sih, itu haknya sampean. Cuman kalau di rumah nggak ada kegiatan, mau nggak ini nggak harap tugas. Cek lang mari, lek mari sampean enteng, sing enteng sampean. Ada 2 ke 3 itu kapan berangkat, salah satunya tugas sih gak mari-mari. Cari ini arah-arah ini, tergantung wong Pak, pinter, tergantung wong memang. Berarti arah-arah sing nggak tugas mari, itu bukan karena pinter, rajin. Nyontoh loh gak apa-apa, tugas saya itu contohan gak apa-apa, takok gak apa-apa, sama saya hasilnya lah. Ini nggak boleh situ sih, nggak boleh. Garap norek nggak boleh. Oke, next. Kalau habis dihapus, sekarang tak install. apt install -y open SSH min server. Enter. Ini mandek gini. Gak usah pusing, dibaca. Ya, minta Debian 10.10 Pak, DVD 1. Kau tahu DVD 1 binary 1 64 bit, saya ulangi, minta DVD atau ISO-nya Debian 10.10 ya. Yang DVD 1 64 bit. Oke. Di laptop saya nggak ada, adanya di hard disk saya. Ntar saya pasang dulu. Langkah berikutnya, kalau muncul pesan seperti ini, tenang, kita berhentikan dulu. Caranya gini, Mas. Ini diklik Ctrl C, CTRL sebelah kiri sama C, CTRL C, berhenti dia, stop. Di interrupt, pandek dhisik.
Terus Anda klik yang ini, sama tekan di keyboard Anda, Ctrl Ctrl sebelah kanan sama C. Tahan Ctrl sama C. Nanti muncul menu yang di atas. Kayak sampai kan ada piranti itu ya. Menunya yang atas itu loh ya. Yang ini loh Mas. Berkas, mesin dan seterusnya ya. Oke, piranti, pilih drive optik ini Mas, drive optik. Terus Anda pilih ini, pilih sebuah berkas. Di sini kita cari berkasnya. Master Program Master Program ISO Debian 10 Pak. Ya, kita tenang. Divisi 1. Kan jalur divisi 1. Tinggal Anda double klik Mas. Wes. Nah wes mari diketik ini supaya divisi 1 dikenali sama Linux Anda, diketik. Perintahnya gini, perintahnya. apt min itu kecil ya, cd-rom. Nah ini biasanya nggak perkara iki Mas. Ono arek ngetiknya rume only loro. Salah. O-nya 1. Rom read only memory. Nek rom only loro itu ruangan. Ya. Rom O-nya 1. Spasi add add ya. Enter. Ingat gampang ya, enter. Tak sampai tolak-tolak gak gampang ya. Enter. Wes, carno ae cek wis mandek ya. Nah, mari kenali kan ya. Mari diketik meneh perintah ya. Saya berikan layarnya dulu. Pakai clear, pakai perintah clear, pakai sampo clear, enter. Terus bersih layar. Terus diketik perintah ya. Perintah install mau loh. Diketik meneh. Enter. Nah, ada yang install, beres kan? Udah beres gitu ya. Kurang satu langkah lagi. Diedit. Yang diedit yang mana Pak? Yang ini yang diedit. Ingat, habis diinstal diedit. Satu file aja yang diedit. Ini Mas. Nano spasi /etc /ssh d ini d_config. Ingat, buku ini wis ono. Buku iki mau lho Mas. SSH kan iki wis ono. etc /ssh_config. Soalnya begini gitu. Terus Anda cuma ngetik satu kalimat, satu baris tok lah. Sing di Pak iki. Permit root login, P ini gede, R gede, L gede. Spasi yes, yes kecil ya. Udah itu aja. Di mana posisinya Pak? Nisore authentication. Oke ya, kita coba ya. Oke. Linux tak buat full screen. Ini kecil kan, tak kayak full screen meneh. Kalau kembali lagi full screen, saya tekan lagi supaya menunya atas hilang. Saya ketik, saya klik, saya tekan Ctrl, saya tekan sama C. Nanti full screen lagi. Ya. Enter ya. Enter. Jelas nanti muncul seperti ini. Ini ada 121 baris. Di setting KB Pak iya, nggak usah, hitung tok ae. Sampai melisor, dolono tulisan authentication. Nah iki. Ya. 1 2 3. Pas lu gini, strict mode iki, sampean enter. Strict tok ae, jret. Klik. Iki alon-alon, jenenge aku ngajar alon-alon. Tapi nek lomba, coba Mas, gitu. Nek lomba, itu tuh lomba gitu ya. Jadi ketik permit, ingat P besar. Gak usah spasi, root R besar, login L besar, spasi udah lali, yes. Kalau sudah simpenan, karena ada yang sering tanya, Pak nyimpennya gimana Pak nyimpennya Pak? Kan gak ada file sih Pak, nyimpennya gimana Pak? F2, tekan F2, nanti muncul seperti ini, Terus Pak, yo yes, y, enter. Ingat ya ada 4 langkah ya. Kalau kerjaan tugas saya, siji installen. Umpun Pak, ya wis aku takok kok. Nomor 2 settingin, sampun Pak. Wis nomor 3 restarten. Cara ngerestart gimana Pak? /etc ini.d ssh spasi restart. Enten apa ten modul, ten ebook enten. Santai video ya ono, ebook ono.
Endi Pak ya, iki e-book sih Pak. Iki ngrestati sih. Ya iki gak apa-apa. Ya. Wis. Enteren. Kudu oke. Pun. Wis. Langkah yang keempat, pertama diinstal, ampun Pak. Setting, sampun Pak. Direstart, sampun. Yang terakhir, dites pengujian. Ngetes yang ini. Ini tak minimize. Jadi IP ini piro lagi ya? IPA so ENP0 S3. IP ini 10.172.16.50.253 Linux saya. Ini saya minimize, Linux saya tak minimize. 172.16.50.253 ya, ini IP-nya Linux saya ya. Yes. Tak minimize. Nyoba itu kok ini, nyoba kan klien kan. Windows saya ini klien, Windows sampean itu klien ini Linux sampean. Buka putih, lah saat kuring buka putih, buka command prompt, buka CMD. Lah apa Pak? Pingin diisi, respon nggak dia? Bersihkan layar. Kalau di sini membersihkan layar nggak pakai clear, tapi pakai perintah CLS. Video ini lagi lihatin lagi, enter select. Yes. Pingin sintesin di ping Pak. Ping itu kan singkatan Mas, kepanjangannya paket internet grouper. Ping itu adalah utility atau tools atau aplikasi yang digunakan untuk ngetes koneksi, ya, antar komputer ya, bisa komputer sama server atau komputer sama router, pun ngetes koneksi, connect nggak? Ping itu pada kali manggil, hai, gitu, nyaut nggak, noleh nggak, gitu, respon nggak, gitu ya. Ping spasi, IP ini Linux 172, ini kalau saya 16.50.253, udah bener, terus di enter. Replay, berarti diteluk respon, ya. Baru remoten, pingin diisi, ya diping gak gelem, apa di remote, ya diping lo gak gelem, diceluk lo gak noleh, apa di kongkon, mau diceluk gak noleh, ya. Pingin diisi, replay Pak ya, putih jalakno, enter. Kalau nggak punya pun di download, kalau nggak mau ngopi aja, di copy. Ketik IP-nya Linux sampai ya 172, ini contoh punya saya 16.50.253. Dikasih nama misalkan server Upin, juga apa-apa, coba sana Upin, Ipin, server Ipin misalkan. Berarti Linux sampai kasih nama server min, nama Anda. Kalau sudah di save, lah pokoknya ini Pak Hia, cek gak balik-balik ngetik save ya. Ini tidak tertutup, tak save ini kan lagi server Ipin. Ini tak tutup, cancel. Tak buka meneh. Ini misalkan putih, misalnya Bekasi ku mantan ya. Dolain lagi ini server Ipin. Kalian ngetik sampai ya, tinggal klik, double klik, muncul makhluk keling ini, muncul pesan keling ini. Kalau aku yes, klik yes, paste, klikkan usernya jenis apa, ketikan root, enter, passwordnya 1, udah beres. Iso ngeremot lah, iso Pak, contoh ya, tak kasih contoh, tak buktikan ke sampean. Iki Linux saya, iki mas Linux saya. Iki tak remote teko Windows, iki Windows ya, tak remote. Iso nggak sampai mata niki Pak teko kene, iso, jenis di remote. Kita buktikan ya. Init 0, init 6 itu ngerestart, init 0 mematikan, shutdown, ya, atau power off ya. Enter, dread. Mata iki mas, shutdown iki. Wes, itu ya, beres. Berarti udah berhasil. Ngerepotnya udah berhasil.